Roadrunner. Kalau lo pada suka nonton kartun, pasti bakal kepikiran sama Roadrunner yang ini. Dengan kecepatan yang di luar nalar dan suaranya yang Tapi selain karakter kartun, Roadrunner juga menjadi salah satu inspirasi dari mobil yang bakal kita lihat hari ini. Mobil muscle klasik Amerika yang bernama Plymouth Roadrunner. Semua berawal dengan keinginan dari Chrysler untuk menarik minat dari para pembeli muda yang suka muscle cars. Mobil-mobil yang ditawarkan oleh Chrysler sebagai muscle car tidak sebanyak apa yang ditawarkan oleh Ford atau General Motors. Contoh dari muscle car milik Chrysler pada saat itu seperti Plymouth Belvedere GTX. Nah, kita bakal fokus pada Plymouth Belvedere GTX dulu, biar bagian selanjutnya lebih nyambung ya. Aslinya waktu Plymouth GTX dibuat, mobil ini ditujukan buat para pembeli muda yang mereka incer. Karena mobil ini menggunakan mesin paling besar dari Chrysler, yaitu 7.2 liter V8 yang menghasilkan 375 horsepower. Kelihatan kalau GTX ini adalah sebuah muscle car sejati dengan mesin gede, tenaga gede, dan bentuknya yang mantap. Tapi sayangnya Plymouth GTX terlalu mahal sehingga anak-anak muda nggak ada yang mau beli. Bahkan total yang terjual cuma 12.000 unit pada tahun 1967. Kalah jauh dibandingkan saingannya seperti Pontiac GTO yang terjual sebanyak 81.000 unit. Kok Pontiac GTO bisa laku? Karena mereka melihat bahwa banyak anak muda yang suka modif mobil. Jadi Pontiac menawarkan mobil dengan performa yang bagus dan dengan harga yang juga terjangkau. Dari sinilah Chrysler mulai berpikir ulang, dan seorang kepala sales dari Chrysler Plymouth bernama Bob Anderson nanya kepada Brock Yates, seorang penulis dan jurnalis otomotif, tentang bagaimana mendapatkan perhatian anak-anak muda supaya mereka jadi pelanggan Plymouth. Brock Yates bilang ke Bob Anderson untuk pretelin semua bagian gak penting dari mobil yang mereka punya, terus pasang mesin paling gede. Dari ide itu, akhirnya Chrysler mulai merencanakan mobil selanjutnya yang fokus pada performa dan memiliki harga di bawah $3.000 supaya lebih memikat pembeli. Nah, terlihat kalau sekarang Plymouth sudah ada ide nih untuk mobil selanjutnya. Tapi yang belum dan bagian paling susah adalah nyari nama yang cocok. Akhirnya Jack Smith mendapatkan saran dari seseorang bernama Gordon Cherry yang ngasih tahu dia untuk nonton kartun yang tayang tiap Sabtu pagi. Dari situlah Jack Smith mendapatkan nama Roadrunner, karena kartun yang dimaksud adalah kartun Wile E. Coyote and the Roadrunner dari series Looney Tunes. Sifat dari burung Roadrunner menurutnya cocok dengan mobil baru mereka, cepat dan lincah. Dari situlah Chrysler bertemu dengan Warner Bros sebagai pemilik nama dari karakter Roadrunner, dan terjadilah persetujuan di mana Chrysler akan membayar $50.000 setiap tahun kepada Warner Bros untuk menggunakan nama dan karakter Roadrunner di mobil mereka. Bahkan Jack Smith yang akhirnya dikenal sebagai bapak dari Plymouth Roadrunner meminta agar suara klaksonnya supaya sesuai dengan namanya. Nah, ini nih baru namanya dedikasi. Nah, sekarang waktunya kita menyelami lautan fakta dan lihat speknya. Plymouth Roadrunner menggunakan mesin 6.3 liter V8 yang menghasilkan 335 horsepower. Akselerasinya juga lumayan kenceng, dengan 0 ke 100 dalam 7,1 detik dan bisa mencapai top speed 213 km per jam. Hal yang menarik dari mesin yang digunakan adalah ini mesin yang awalnya digunakan pada Plymouth Belvedere GTX yang sebelumnya kita udah lihat, terus dipindahin ke Roadrunner. Para pembeli juga dikasih pilihan dengan bayar tambahan $715 untuk pakai mesin 7.0 liter V8 Hemi atau 426 Hemi sebutannya, yang menghasilkan 425 horsepower. Serta ada pilihan antara pakai transmisi 4-speed manual atau automatic. Terus harganya gimana? Chrysler menjual Plymouth Roadrunner dengan harga $2.896. Kelihatan jelas kalau target dari Chrysler untuk membuat muscle car yang fokus pada performa dan harga yang rendah tercapai. Dan hasilnya adalah penjualan yang laku keras. Awalnya, Plymouth berharap bakal terjual ya sebanyak 2.500 Roadrunner lah kira-kira di tahun 1968. Yang terjadi adalah mereka malah berhasil menjual 45.000 Roadrunner. Ini membuatnya jadi salah satu muscle car paling laku sepanjang masa. Dengan hasil penjualan kayak gitu, Plymouth membuat versi convertible Roadrunner di tahun 1969 dan menambah opsi mesin yang bisa dibeli di pertengahan 1969 yang disebut 4406 pack. Opsi baru ini menggunakan mesin 7.2 liter V8 yang menghasilkan 390 horsepower. Di tahun ini, Roadrunner juga masih laku keras dengan total unit terjual sebanyak 82.109 unit.
Kemudian pada tahun 1970, orang-orang masih demen dengan Roadrunner dengan versi yang baru memiliki grill depan yang diubah dan transmisi manual dasar diganti jadi 3-speed manual dan yang sebelumnya 4-speed. Jumlah Roadrunner yang terjual agak menurun, yaitu sebanyak 43.404 unit. Tapi menurunnya ini karena Plymouth menawarkan mobil muscle yang lebih murah bernama Plymouth 340 Duster yang membuat orang pada beralih dari beli Roadrunner. Di tahun ini juga kita lihat Roadrunner yang digunakan untuk NASCAR bernama Plymouth Superbird. Superbird ini memiliki bagian depan yang lebih lancip dan sayap belakang ikoniknya yang tinggi banget. Superbird juga memiliki opsi mesin yang sama dengan Roadrunner yang sebelumnya. Mau itu opsi 7.2 liter V8 yang disebut 440 Super Commando yang menghasilkan 375 horsepower, mesin 7.2 liter V8 yang disebut 440 six-pack yang menghasilkan 390 horsepower, atau yang paling kuat mesin 7.0 liter V8 yang disebut 426 Hemi yang menghasilkan 425 horsepower. Tapi sayangnya mulai tahun 1971, Plymouth Roadrunner dan berbagai muscle car lain mengalami penurunan horsepower dan ukuran mesin. Itu semua karena terdapat aturan emisi baru di Amerika ditambah dengan meningkatnya harga bensin yang menyebabkan biaya untuk membuat mesin besar khas muscle car jadi nggak menguntungkan lagi. Serta belum tentu juga bakal lulus uji emisi yang baru, dan bagi orang yang memilikinya bakal terlalu mahal juga untuk dipakai karena boros bensin. Ditambah dengan yang tadi gue sebut harga bensin yang lagi naik. Dari itu semualah makanya penjualan dari Roadrunner menurun drastis jadi 14.218 unit. Gila banget ya, langsung bisa drop gitu dalam rentang waktu 1 tahun. Tanda-tanda berakhirnya zaman keemasan muscle car udah mulai kelihatan. Dan penjualan dari Plymouth Roadrunner bakal nurun terus sampai tahun 1975, dimana yang terjual cuma lebih dari 7.000 unit. Akhirnya di tahun 1976, Roadrunner berhenti dibuat dan hanya dijadikan opsi trim tambahan untuk Plymouth Volare sampai tahun 1980. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Menarik banget ya melihat bagaimana karakter Roadrunner bisa jadi inspirasi dari dibuatnya salah satu muscle car paling laku sepanjang masa. Kapan lagi ada muscle car yang menggunakan nama Roadrunner, dihiasi sama stiker karakternya, dan punya klakson yang bersuara beep beep. Ini memang muscle car yang unik dan sayangnya sudah nggak diproduksi lagi. Jadi gimana pendapat kalian tentang Plymouth Roadrunner? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka muscle car lain? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.